Hai teman-teman semuanya, hari ini aku akan share lagi dari salah satu judul event di Rabu kemarin di Homecoming Celebration, yang dimana di-share oleh dua pembicara yang hebat, yaitu Ko Wilke dan Ko Gyo. Nah, di sini judulnya adalah True or False Blessing. Bagaimana kita dikasih tahu cara kita mendeteksi apakah berkat yang kita terima itu benar atau salah, dan bersih atau kotor. Jadi seringkali ya, mungkin kita yang udah bekerja atau teman-teman yang baru saudara yang baru mengenali dunia pekerjaan dan mendapatkan berkat dari kita bekerja, kadang kita suka menyangka ya bahwa kita terima berkat itu pasti dari Tuhan, pasti dari hati Tuhan, dan kita menganggapnya bersih gitu ya. Jadi seringkali bahwa apa yang kita dapat itu juga jadi salah satu jerat. Dan di sini di-share sama Ko Gyo bahwa jatuh ke dalam penangkap burung membuat kita menjadi khawatir setiap saat. Dan di video aku yang sebelumnya aku ada share gitu bagaimana Pastor Barry itu juga share ketika kita punya uang 5.000 sama kita punya uang 5 miliar, kita sama-sama khawatir. Nah, memang itu termasuk ke dalam sifat manusia kita gitu. Dan kita masih manusiawi gitu, tapi respon hati kita apa sih ketika kita khawatir? Kita mau gak serahinnya ke Tuhan gitu, sesuai firman Tuhan berkata, serahkanlah segala setiap kekhawatiranmu ke Tuhan. Dan apakah berkat yang kita terima membuat kita menjadi lebih gelisah, membuat kita semakin memikirkan mine and myself, atau kita justru memikirkan seperti bangunan rumah Tuhan, seperti pekerjaan di dalam rumah Tuhan, dan kita mensupport teman-teman kita gitu yang mungkin belum bisa dapat pekerjaan. Apakah kita memikirkan hal-hal yang seperti itu? Jadi di sini Ko Wilke ada share, berat kotor itu menggiurkan, membuat kita semakin pusing dengan kerjaan dan lupa dengan Tuhan. Jadi ketika kita punya gaji 5 juta dengan gaji 50 juta, yang membedakan apa sih? Membedakan adalah pikiran kita. 5 juta apakah membuat kita semakin datang ke Tuhan, memikirkan semua sampai ke hal-hal kecil, atau ketika kita punya 50 juta gaji yang kita terima, kita justru memikirkan atau kita khawatir. Nah, disitulah perbedaannya. Apakah berkat kita bersih atau berkat kita kotor? Di sini aku akan share di Amsal 10 ayat 2 ya. Aku akan bacakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. So, berkat yang bersih bisa jadi kotor. Kenapa? Karena tergantung hati kita masing-masing. Jadi sebenarnya ketika kita punya gaji kecil pun, tapi kalau kita punya respon hati yang salah, itu juga bisa jadi berkat kotor, saudara. Dan sikap hati menjadi independen jika kita udah dapat berkat kotor. Jadi contoh, ketika kita punya berkat yang begitu banyak, berkat kotor yang datangnya bukan dari Tuhan, kita semakin punya perasaan menjadi independen. Independen artinya ya tadi, memikirkan diri sendiri, me, mine, and myself. Dan contoh, kita melihat kisah di Alkitab bahwa kisah Lot yang melihat ke belakang adalah salah satu respon hati yang salah. Ketika dia menganggap bahwa ketika dia melihat ke belakang, dia melihat taman Tuhan. Itu sama ketika kita mendapatkan berkat, kita kira itu berkat dari hatinya Tuhan. Ternyata enggak, bahwa yang kita dapatkan adalah jerat penangkap burung. Bagaimana kita nggak sadar bahwa kita udah di dalam jerat sebuah penangkap burung, saudara. Dan di sini Ko Gyo ada share bahwa king yang sejati adalah seseorang yang bisa melepaskan sesuatu yang besar. Ketika kita punya jabatan yang tinggi dan kita lebih memilih waktu yang bisa buat kita datang ke rumah Tuhan, kita bekerja hanya 5 hari, 2 harinya kita ambil libur, tapi yang jadi pilihan adalah ketika sesuatu yang besar kita tinggalin, artinya ada gaji yang besar kita lepas. Mau gak kita punya hal seperti itu, respon hati seperti itu, melepaskan sesuatu yang besar demi kita makin dekat sama Tuhan? Aku percaya gitu bahwa ketika kita haus akan rumah Tuhan, ketika kita haus pribadi dengan Tuhan, kita pasti bisa untuk meninggalkan sesuatu yang besar dengan tawaran dunia
sekalipun kita membutuhkan hal itu, tapi percaya saudara, Tuhan akan tetap pelihara kita dengan berkat yang bersih, berkat yang dari hatinya Tuhan. Dan di sini kalau Wilkie ada share bahwa harga sebuah penasaran adalah sebuah penyesalan. Contoh, kita belajar dari kisah Yudas, bagaimana Yudas pada akhirnya menyesal benar-benar sampai gantung diri karena dia sudah mendapatkan 30 perak dari menjual Tuhan Yesus ke imam-imam Farisi. Karena kenapa? Dari awal dia hanya selalu penasaran, dan ketika dia dapatin berkat yang kotor itu, dia menyesal dan dia menjual kembali, bahkan membuangnya, padahal nilai dari 30 perak pada saat itu benar-benar fantastis. Jadi endingnya adalah dia menyesal sampai dia akhirnya membuang kembali uangnya dan menggantung diri. Endingnya benar-benar gak bisa diprediksi gitu, bahwa setiap kita mau gak sih meninggalkan setiap penasaran-penasaran yang di dalam tali jiwa kita. Demi apa? Demi kita tetap punya hati yang mau dibentuk dan diajar oleh pemimpin kita, oleh leader kita, sekalipun berkatnya kecil, tapi itu berkat yang bersih, yang berkatnya dari hatinya Tuhan. So itu aja yang bisa aku share, and God bless you saudara.